Ya, Coach Justin marah besar, sebut Jordi Amat kayak anak kecil. Back timnas Indonesia itu... Ya, timnas Indonesia ditekuk Jepang dan inilah reaksi netizen usai Jordi Amat melakukan blunder. Dan yang terakhir, inilah 6 pelajaran dari kekalahan timnas Jepang versus timnas Indonesia. Kalah kelas, tapi tidak kalah segalanya. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi bola yang pertama. Ya, pengamat sepak bola Justinus Laksana atau yang akrab disapa dengan Coach Justin mengaku kesal melihat permainan back timnas Indonesia Jordi Amat. Sebagaimana diketahui dalam pertandingan timnas Indonesia versus Jepang, Jordi Amat melakukan kesalahan fatal ketika laga baru berjalan 5 menit. Back Johor Darul Takzim itu menarik jersey lawannya. Ya, wasit pun memberikan hadiah penalti pada Samurai Biru. Ayase Ueda yang menjadi algojo sukses mengelabui Hernando Ari dengan baik. Jordi Amat pun nampak menyesal. Ya, kesal sama kesalahan anak kecil nggak penting dari Amat gitu loh. Aslinya parah banget, kata Coach Justin. Ya, babak pertama pun berakhir dengan skor 1-0. Coach Justin pun menyarankan agar Egy Maulana Fikri diganti dan Yakob Sayuri kembali ke kanan. Shani main dari kiri. Tidak hanya satu kali, Jordi Amat tengah melakukan blunder 2 kali yang membuat gawang timnas Indonesia kebobolan lagi di menit ke-52. Lagi-lagi, Ayase Ueda berhasil mencetak gol. Selain itu juga pemain belakang timnas Indonesia lainnya yaitu Justin Hubner melakukan gol bunuh diri di menit ke-88. Dan di menit ke-91, tim Indonesia mendapatkan gol hiburan yang dibukukan oleh Sandy Wallace. Bahkan dari itulah timnas Indonesia harus mengakui keunggulan timnas Jepang dengan skor 1-3 di laga penutup grup D Piala Asia kali ini. Hasil ini pun membuat Takefusa Kubo dan kawan-kawan memastikan diri untuk lolos ke babak 16 besar. Sementara itu Indonesia masih menunggu hasil pertandingan lain untuk bisa lolos sebagai peringkat ketiga terbaik. Dan berikut adalah beberapa reaksi netizen usai Jordi Amat melakukan blunder sampai trending di Twitter sebagai berikut. Jordi Amat dengan pengalaman segudang di Liga Spanyol kok malah bikin blunder. Kesalahan yang sangat apa gitu loh dari Jordi Amat. Gue itu di tim gak suka Jordi Amat dari awal. Gayanya doang jir, males press sama lari. Kalau emang defense jelek, minimal bisa bantu pass dapat bola mati. Nyatanya sama aja, tinggi gede doang. Jordi Amat blunder sampai 2 gol, hebat, what a class, ucap yang lainnya. Dan di informasi bola yang terakhir, ya, timnas Indonesia menelan kekalahan di partai pamungkas grup D Piala Asia 2023. Dari kekalahan ini ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik oleh skuad Garuda. Pertandingan melawan timnas Jepang ini merupakan laga hidup dan mati bagi timnas Indonesia. Jika skuad Garuda ingin lolos ke babak 16 besar, maka mereka perlu meraih kemenangan atau setidaknya mengamankan hasil imbang. Namun sayang, di laga ini timnas Indonesia harus mengakui keunggulan tim terbaik di Asia itu. The Samurai Blue mampu menang dengan skor 3-1. Dari kekalahan ini ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik oleh timnas Indonesia. Apa sajakah itu? Ya, yang pertama, kalah kelas. Ya, pelajaran pertama yang harus kita akui di laga ini adalah timnas Indonesia kalah kelas dari timnas Jepang. Di laga ini Jepang memang unggul di segala aspek. Dari lini pertahanan, lini tengah, dan lini serang, Jepang tampil jauh lebih superior daripada Indonesia. Selain itu, timnas Jepang juga mampu menunjukkan kolektivitas tim yang jauh lebih baik ketimbang Indonesia. Jadi, secara garis besar, Jepang memang layak menang dengan skor telak di laga ini. Yang kedua, blunder Jordi Amat mengubah segalanya. Ya, salah satu penyebab kekalahan timnas Indonesia di laga ini adalah blunder fatal Jordi Amat. Laga baru berjalan 3 menit, tapi Amat membuat blunder dengan menjatuhkan Ayase Ueda di kotak terlarang, yang kemudian berbuah penalti yang menjadi gol pertama Jepang. Andai Amat tidak membuat blunder ini, maka jalannya pertandingan mungkin akan berjalan dengan berbeda. Ya, karena Jepang tidak akan mendapatkan kepercayaan diri, sementara timnas Indonesia juga akan lebih percaya diri untuk meredam permainan Jepang. Yang ketiga, pertahanannya cukup rapi. Ya, terlepas dari blunder fatal yang dibuat Amat, pertahanan Indonesia di laga ini juga layak mendapatkan apresiasi. Statistik mencatat bahwa timnas Jepang melepaskan 14 tembakan di laga ini, namun mereka hanya bisa mencetak 3 gol, di mana 1 gol diantaranya adalah gol bunuh diri. Ini disebabkan ada koordinasi yang apik di antara lini pertahanan Indonesia. Mereka beberapa kali memblok peluang-peluang matang Jepang sehingga tidak menjadi gol. Yang keempat,
kurang tenang ketika membawa bola. Ya, kelemahan Indonesia yang kembali muncul di laga ini adalah tidak tenang dalam membawa bola. Sepanjang laga, timnas Indonesia terus ditekan oleh timnas Jepang. Namun tidak sedikit juga Indonesia mendapatkan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Namun sayang, ketika membawa bola, timnas Indonesia masih kurang tenang. Sehingga distribusi umpan ke depan tidak berjalan dengan baik, sehingga kesempatan melakukan serangan balik itu menjadi sia-sia. Yang kelima, semangat juang yang top. Ya, satu hal yang bisa diapresiasi dari timnas Indonesia kali ini adalah semangat juang yang tidak padam. Di babak kedua, timnas Indonesia terlihat tidak patah arang. Skuad Garuda mencoba lebih menekan pertahanan Jepang. Semangat juang Indonesia semakin terlihat setelah kebobolan gol ketiga. Timnas Indonesia tidak berpasrah diri dan terus mencoba menyerang, dan hasilnya adalah gol Sandy Wallace di laga tersebut. Yang keenam, nasib di tangan tim lainnya. Ya, kekalahan melawan timnas Jepang ini membuat timnas Indonesia harus berharap ke tim lain untuk lolos ke babak 16 besar. Timnas Indonesia saat ini finish sebagai peringkat 3 grup D. Di ranking peringkat 3 terbaik, timnas Indonesia berada di peringkat 4 atau batas akhir. Ya, timnas Indonesia harus berharap pada laga Yordania versus Bahrain dan laga Kyrgyzstan untuk bisa lolos. Skuad Garuda kesulitan menguasai bola. Hal itu otomatis membuat timnas Indonesia tak bisa menciptakan banyak serangan yang berbahaya. Skuad Garuda memang digempur habis-habisan oleh Jepang hingga sempat tertinggal 2 gol hingga menit ke-60. Ya, timnas Jepang memang tampil dominan sepanjang pertandingan. Unggul 2 gol lewat penalti Ayase Ueda di menit ke-6 dan gol dari situasi umpan silang di menit ke-52. Tim asuhan Sinteyong tidak diberikan kesempatan untuk membangun serangan dan bahkan baru melepaskan satu tembakan yang tidak tepat sasaran sampai menit ke-70.